Selamat datang kembali di channel ini. Jadi di video kali ini saya akan ngomongin lagi soal buku. Beberapa buku yang saya beli, ada juga yang nemu dari lemari. Ternyata dulu pernah beli tapi belum pernah dibaca. Jadi ada 17. Jadi akan saya perlihatkan secara singkat apa aja. Nanti bahas satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke. Jadi sekarang mari dibahas satu-satu. Oke, saya akan mulai dari buku yang saya beli bekas ya. Dan itu belinya, kayaknya di video sebelumnya saya pernah ngomong, itu belinya di Taman Buku dan Majalah Solo, dekat Keraton Solo itu. Di situ ada. Dan saya biasanya nyari buku import bahasa Inggris ya, masih bahasa Inggris kayak gitu, karena di situ murah, range-nya sekitar 10.000 sampai 20 lah gitu loh, tergantung ketebalan ya biasanya, bukan tergantung dari bagus enggak bukunya bestseller atau enggak. Jadi di situ bisa nemu harta karun sih. Jadi beberapa buku yang saya beli di Solo itu antara lain ini 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Ini yang saya beli di Solo. Oh, sama ini 6. Cuma masing-masing beda waktu sih. Ada yang saya beli seminggu yang lalu, kemudian ada yang saya beli waktu itu dulu juga. Jadi nemu lagi gitu loh. Yang ini sih udah beli lama, cuma belum sempat dibaca. Jadi ini beberapa buku import yang saya beli di Solo, bekas ya ini, tapi masih bagus kok, masih bisa terbaca semua ya, standar kotor ya, tapi mas justru di situ tuh letak bagusnya buku bekas ya. Kalau misalnya masih bagus kayak gini tuh kayak lebih nyeni aja sih kalau buat saya ya. Jadi selama masih komplit kayak gini, masih bisa dibaca, masih bagus kayak gini ya, saya pasti beli. Tergantung, biasanya saya pakai Goodreads kan untuk nge-scan ini bagus atau enggaknya. Kemudian ada juga buku yang saya beli online, buku import. Yang pertama ini maaf ya, lagi rada batuk, jadi suaranya rada kayak gini, jadi harus gitu terus. Ini saya beli online di Shopee, harganya cuma 10.000. Waktu itu Shopee lagi gratis ongkir minimal Rp0. Akhirnya ya udah beli ini karena random, nggak bisa milih genre. Akhirnya ya udah dapat romance, jadi kayaknya nggak saya banget sih, tapi ya mau gimana lagi, namanya juga random. Ini ratingnya lumayan sih di Goodreads, jadi ya mungkin nanti dibaca lah, sesekali baca romance. Kemudian ada juga yang saya beli online, beda toko, dan ini seneng banget sih karena dapat klasik ya, Dracula. Dan ya siapa sih yang nggak tahu buku ini gitu loh. Jadi beruntung banget sih, harganya sama, cuma 10.000. Dan beli pas ya balik lagi Shopee minimal order, maksudnya minimal spend Rp0, dapat free ongkir. Akhirnya beli ini 10.000 dan seneng banget sih pas buka tuh dapat ini. Jadi kayak surprise sih kalau beli random gitu. Ini aku juga nggak ngomong sama penjualnya minta apa, jadi ya udah terima aja random kayak gimana. Dan seneng banget bisa dapat buku Dracula-nya Bram Stoker ini. Ini yang beli bekas. Kemudian yang impor ya, sebenarnya beli bekas tuh juga ada lagi, yaitu ini buku zaman ibu saya masih muda ini. Nggak tahu sih, tertarik aja sih sama bukunya Margate. Biasanya kan saya nyarinya tuh biasanya bahasa Inggris ya, sekarang juga melatih bahasa Inggrisnya juga, tapi merasa tertarik aja sih untuk baca buku-buku jadul kayak gini, kayak gimana. Ini cuma 10.000 doang. Beli di toko yang sama dengan ini, tapi beda ini ya, beda waktu.
juga nyobain beli ini, sama ini toko yang sama dapat ini 10.000 juga, cuman sayangnya sih belakangnya kayak dimakan rayap gitu ya, jadi ada bagian bolong kayak gini, tapi nggak apalah, kan cuman bagian terakhir doang, mungkin bisa dibayang-bayangkan itu tulisannya apa. Lumayan sih dapat ini 10.000 doang, tapi ini terjemahan ya, bukan bahasa Inggris ya, bukunya Cecilia Ahern. Soalnya aku udah baca yang PS I Love You dan tertarik juga untuk baca buku dia yang lain. Jadi ini yang beli bekas. Kemudian yang beli baru ada buku-buku bestseller ya. Pertama ini sebenarnya dibelikan sama ibu saya. Jadi kemarin tuh kan sempat sakit sekitar semingguan lebih, dan karena hiburannya itu buku ya, karena kan hati yang gembira adalah obat. Dan karena senangnya buku, akhirnya dibelikan sama ibu. Ini harganya 50.000 doang di toko buku di Klaten ya, di Jendela itu. Soalnya kalau di Gramet tuh harganya kalau nggak salah tuh ini sesuai harga ini 58, tapi kalau di Jendela itu jadi 52.000. Lumayan. Ini yang lagi saya baca, baru nyampe sini nih, yang beli baru. Kemudian yang beli baru juga ada ini, Haruki Murakami, Kota Kucing dan Kisah-Kisah Lainnya. Ini aku beli di Jogja, di toko buku Berdikari, belum sempat dibaca ya. Soalnya aku penasaran banget sih ya, pengen baca bukunya Haruki Murakami, tapi yang di Berdikari itu cuma ada ini doang. Jadi ya udah nyoba aja beli, nanti dibaca mungkin setelah Kim Ji Youngnya selesai. Kemudian yang beli lagi adalah ini bukan beli sendiri, dibelikan sama partner saya. Sama halnya dengan ibu saya, sakit, terus dia kasih ini, kirim ke rumah. Belinya juga di Berdikari, dia kirim ke rumah. Dan ini udah selesai saya baca, jadi nanti next video saya akan nge-review ini. Ini sumpah bukunya bagus banget, jadi nanti akan saya review. Ini terjemahan ya, ini semua terjemahan. Ini buku-buku yang saya beli. Kemudian ada buku yang ngambil di lemari rumah yang udah punya dari dulu tapi belum dibaca. Yang pertama adalah ini sebenarnya bukan buku saya ya, bukunya kakak saya, belum pernah saya baca, tapi ini menarik sih, lumayan lah untuk masukin di TBR ya. Romance ya, sesekali baca romance biar nggak terlalu pusing-pusing banget. Kemudian ini beli dulu banget, ini beli di buku bekas tapi masih bagus ya. Ini bukunya kayaknya berat banget, science ini kan, buku lokal ya, maksudnya buku Indonesia ya, tapi dia kayaknya agak berat soalnya kayak science gitu. Jadi ya lumayan lah, nanti dibaca, lumayan tebel, mungkin nanti ini dibaca terakhir. Kemudian ada, oh ya ini belinya di Jogja, toko buku bekas Jogja, tapi sekarang udah tutup sih, udah pindah kayaknya, nggak tahu di deket sekarang tuh, mungkin kalau tahu di Yellow Star Ambarukmo itu, dia di situ tuh kayak ada toko kecil kayak ruko gitu, dia dulu di situ, tapi ya udah setahun terakhir ini udah nggak ada di situ, jadi nggak tahu pindah atau gimana, kurang tahu sih bapaknya. Kemudian ini bukunya kakak saya juga, selalu penasaran sih dulu buat baca, tapi kayaknya berat, dan sekarang ya udahlah, udah umur segini kayaknya baca yang berat-berat gitu lebih mengasihkan ya. Ini kemudian buku terakhir adalah ini, beli zaman dulu banget, zaman saya masih SMP kayaknya, masih inget banget. Ini dulu tuh nggak tahu ya kenapa beli, tapi nggak sempat dibaca. Ini bukunya masih bagus banget nih. Beli dari baru tapi belum pernah dibaca sama sekali, dan kayaknya menarik ya. Ini di mana namanya, di Goodreads juga ada sayangnya. Jadi ya udah sih, untuk bacaan doang aja, lagi pula tipis kan, ini lumayan. Jadi sekian ini books haulnya, ada 17. Semoga nanti kebaca semua tahun ini, karena target itu challenge saya di Goodreads itu 30 buku, dan sejauh ini saya udah baca 14. Jadi kalau misalnya ini semua kebaca, ya sudah, challenge selesai. Jadi itu aja, nanti tunggu buku video berikutnya. Saya akan nge-review bukunya Ernest Hemingway tadi. Mana bukunya Ernest? Oh ini, bawa sendiri. Saya akan nge-review buku ini.
Ini dapat Pulitzer loh, sama dapat Nobel Prize. Dan ini memang bagus banget, jadi nanti akan saya review lebih lanjutnya tentang apa, tapi semoga saya nggak spoiler ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.